Oke, udah ya? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillahi amma ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Adi Mansa selaku dosen pada mata kuliah Al-Islam 2. Sebelum kita mulai presentasi Al-Islam 2, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 13. Adapun anggota yang pertama Muhammad Thaib Ramadan, yaitu saya sendiri selaku moderator. Kemudian ada Al Ansori sebagai pembicara, ada Abiseka Sahal Rizky Fauzi sebagai pembicara ketiga, kemudian ada Muhammad Zain Musyafa sebagai pembicara, kemudian ada Salma Putri Amanda sebagai pembicara, kemudian ada Salwa Az-Zahra sebagai pembicara, kemudian ada Devi Aulia Septiana sebagai pembicara. Ya, izinkan dalam kelompok Al-Islam 2 kelompok 13 di sini ingin mempresentasikan mengenai zakat. Untuk narasumber pertama, silakan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian zakat. Menurut istilah para ahli fikih, zakat ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat juga dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta untuk membersihkan diri dari hartanya. Hukum zakat. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Kewajiban zakat ini dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan wajibnya zakat dalam Al-Qur'an sangat banyak. Salah satunya surah An-Nisa ayat 77 yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dibayarkan atas harta yang dimiliki jika harta tersebut telah mencapai batas wajib dikeluarkan zakatnya atau nisab. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat wajib zakat. Yang pertama merdeka, yang kedua Islam, yang ketiga balik berakal, yang keempat kondisi harta itu dapat berkembang, yang kelima kondisi harta sampai nisyab, yang keenam kepemilikan yang sempurna terhadap harta, yang ketujuh berlalu selama 1 tahun. Genapnya satu tahun adalah syarat untuk zakat tanaman dan buah-buahan. Yang ke-8 tidak ada hutang, yang ke-9 lebih dari kebutuhan pokok. Kemudian selanjutnya adalah syarat sahnya zakat. Yang pertama adalah niat. Para fuqaha bersepakat bahwasannya niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari kafarat dan sedekah yang lain. Yang kedua, memberi kepemilikan. Disyariatkan pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat, yakni dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Yang selanjutnya yaitu jenis harta yang dizakatkan. Untuk jenis binatang ternak itu ada unta,
sapi, kerbau, dan kambing. Kemudian untuk emas dan perak wajib dizakati apabila sudah cukup 1 nisab. Untuk emas itu 93,6 gram dan yang dizakatkannya itu 2,5 gram. Sedangkan nisab perak sebanyak 624 gram dan yang dizakatkan adalah 2,515,6 gram. Kemudian untuk biji-bijian dan buah-buahan, dimulainya kewajiban zakat biji dan buah-buahan ialah apabila sudah dimiliki, yaitu sudah masak. Zakat itu wajib dikeluarkan tunai apabila sudah terkumpul dan yang menerimanya sudah ada. Orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir. Dikarenakan mereka tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha. Yang kedua, orang miskin. Mereka diberi bagian dari zakat yang dapat menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama 1 tahun. Yang ketiga, amil zakat. Para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya, menjaganya dan membaginya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'alaf. Pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Yang kelima, ariqob. Para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya. Yang keenam, al-ghorim, orang yang menanggung hutang. Yang ketujuh, fil sabilillah, orang-orang yang berada di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, musafir yang terantar dalam perjalanannya karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang. Kesimpulan, zakat merupakan kewajiban agama yang tidak hanya memiliki manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam bagi pemberi zakat. Dengan melaksanakan zakat, umat muslim dapat mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kedermawanan, dan solidaritas dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 13 Al-Islam 2. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para pendengar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi. Sekian, kami kelompok Al-Islam 13 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.